Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن سار على سنته ودعوته إلى يوم القيامة أما بعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib musalla Qamatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat iman. Semoga senantiasa Allah melimpahkan nikmat istiqomah, nikmat sehat sejahtera, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lain yang membawa kita, mengantarkan kita kepada kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita usia kita berkurang, bertambah tahun, berkurang usia kita ya. Tapi kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kan gitu nih, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang usianya panjang, baik amalnya. Semoga tambah usia, tambah baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pembahasan yang kita bahas minggu lalu berkaitan dengan orang yang menghidup-hidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadilah, keutamaan orang yang menghidupkan sunnah, menjaga sunnah ajarannya Rasulullah. Sekarang kita lanjut wasiat yang berikutnya, al-wasiyatut tasi'atu wal ishrun. Wasiat yang ke-29. Fi zuhdi fid dunya. Dalam perkara zuhud terhadap dunia. Jadi dunia itu disikapi dengan zuhud. Napa niki zuhud, nanti saya jelaskan insyaallah. Zuhud terhadap dunia, dalam urusan dunia. An Abil Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abul Abbas yang namanya Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Semoga Allah meridainya. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang orang kepada Rasul lalu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang jika saya mengerjakan amalan itu Allah akan mencintai saya dan saya akan dicintai oleh manusia. Disenangi Allah, disenangi Gusti Allah, manusia. Kira-kira hafal nopo nih Pak nggih? Dicintai Allah dan dicintai manusia. Allah ridho, Allah senang, manusia pun juga senang kepada kita, kepada orang tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, izhad fid dunya, bersikap zuhudlah kamu ya fid dunya, terhadap dunia atau di dunia ini, bersikap zuhud. Yuhibbukallah, niscaya Allah akan senang, cinta kepadamu. Bersikap zuhudlah di dunia ini ya, maka kamu akan dicintai Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, izhad, ini perintah Nabi, bersikap zuhudlah fid dunya, terhadap dunia.
Dunia itu diperintahkan untuk kita zuhudi. Zuhud apa? Ya, cintai seperlunya, ya. Cintai, senangi seperlunya saja. Atau makna yang lain adalah jangan terlalu cinta terhadap dunia. Dunia ini cuma tempat tinggal, ya. Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat meninggal. Tempat tinggal kita ya di akhirat nanti. Izhad di dunia, bersikap zuhudlah kamu di dunia atau terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepada engkau. Kenapa Allah cinta kepada kita? Karena kita akan lebih mengutamakan perkara-perkara akhirat, ya, akhirat. Kita akan senang berbuat kebaikan, kita tidak akan bakhil. Orang kalau terlalu cinta dunia, medit, bakhil, ya, disuruh beramal perhitungan. Alhaakumut takatsur. Ya, sikap takasurnya itu muncul. Suka apa? Menghitung-hitung. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada. Yang mereka menghitung-hitung hartanya, ya. Mengumpulkan dan menghitung-hitung harta. Maksudnya apa? Dia itu perhitungan sekali. Ya. Tapi kalau orang yang cinta akhirat, cinta Allah itu dia mudah, ya. Dermawan, loman. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan tenang, dia akan lakukan, ya. Meskipun itu harus mengurangi hartanya, tidak apa-apa. Karena hakikatnya kita ini sedang menabung, ya. Dan Allah memang tidak butuh kepada harta-harta kita. Justru kitalah yang butuh kepada harta kita itu nanti di yaumil akhir. Karena hakikatnya apapun yang kita infakkan fisabilillah itu tidak hilang, ya. Justru bertambah. Wazhad fima indana, bersikap zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Maknanya apa? Kita ini enggak kemaruk, enggak komak, ya, dan enggak enggak ada niatan ingin merebut apa yang dimiliki orang lain. Ya. Yuhibbukan nas, sehingga manusia akan cinta kepadanya. Kalau kita ada sikap komak, ya, rakus, itu kan enggak disenangi dia. Pasti orang enggak senang kepada kita. Dalam Al-Quran itu ada kisahnya Nabi Dawud, wonten tiyang punya 99 domba. Lalu tetangganya punya 1 domba, itu pun kurus, kering, Pak. Kurus lah, ya. Tetangganya yang punya 99 domba ini bilang, dombamu tak ambil, ya. Ini dilaporkan kepada Nabi Dawud. Nah, ini contohnya orang tomak itu sudah punya 99 domba kok masih ngelirik punya tetangganya sing kurus mau. Nah, ini kan kenem-kenem gitu, ya. Ya, itu gambarannya orang yang tomak. Nah, kita terhadap dunia itu jangan tomak. Dengan apa yang dimiliki orang lain juga jangan tomak, ya. Maka muslimin rahimakumullah, dalam urusan dunia kita selalu diajari tentang konsep rezeki. Rezeki itu Pak tidak pernah tertukar, ya, tidak pernah salah orang, kan gitu. Sama-sama dodolan kanan kiri. Jadi saya rezeki saya ya akan sampai kepada saya. Kadang yang beli orang jauh-jauh, ya, sekarang zamannya online, ya. Tetangga saya malah nggak beli ke saya, tapi yang beli itu orang jauh, ya. Orang mana. Itu menunjukkan bahwa rezeki itu pasti sampai kepada kita, ya. Kita lahir itu kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita, ya pasti sampai. Pertanyaannya, kita lahir kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Kita lahir dari rahim ibunda kita, ya. Itu Masya Allah langsung oleh Allah diberikan insting, ya, ibunda kita atau kita yang langsung nyari puting susu, dan ibu kita pun hadir kasih sayang disusui. Nah, itu kan rezeki, sampailah rezeki itu kepada kita, dan seterusnya. Kadang kita juga sering mengalami itu, ya.
sering mengalami, kadang kita pas nggak ada apa-apa di rumah itu, lek wis wae rezeki awak dhewe. Kadang ya ada orang nganter rezeki, nganter makanan kita ya dan seterusnya. La ilaha illallah, itulah menunjukkan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Yang berikutnya masalah muslimin rahimakumullah, dalam masalah dunia itu ada ulama mengatakan begini, kalau orang lain diberikan kelebihan oleh Allah dalam perkara dunia, maka saingilah dia dengan perkara akhirat. Paham maksudnya? Orang lain sakit punya mobil, saya bisa apa? Saya perbanyak mikir saya. Karena apa? Kalau saya harus nyanyi dia seperti tetangga saya, wah pusing, stres saya. Jadi saingilah dengan perkara akhirat. Tapi bukan untuk disombong-sombongkan. Maksudnya agar kita ini apa ya? Satu ya ikhlas, ya ridho. Yang kedua juga punya tabungan akhirat. Ya. Insyaallah kalau kita pokoknya saingan boleh, ya, tapi bukan ada yang ngambil. Nggih. Jadi saingan yang sportif intinya begitu ya, sportif. Dan kita yakin konsep rezeki tidak tertukar, dan kalau misalkan kita disalib, maka saingilah dalam perkara akhirat. Ya. Itu lebih lebih membuat kita ini insya Allah memiliki jiwa yang lapang. Misalkan dengan rajin sholat duha, ya, perbanyak zikir, banyak istighfar, dan lain seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, perkara tentang ikhlas sudah kita bahas, bahwasanya diantaranya orang yang paling utama adalah orang yang ikhlas kepada Allah, kemudian orang yang banyak zikir dan lain sebagainya. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan dari amal-amal kebaikan itu monggo dikerjakan. Oke. Yang berikutnya, wa fi zuhdin, dalam perkara zuhud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dalam penjelasan tentang perkara zuhudnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Bagaimana nggih? Rasulullah itu bersikap zuhud, sederhana. Saya lupa tadi menyampaikan bersikap zuhud dan sederhana dalam hidup. Yurwa an Abdullah, diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di atas anyaman tikar dari daun kurma atau dari pelepah kurma. Faqama wa qad asfara fi janbihi. Ketika beliau ini bangkit dari tidur beliau, itu nampak bekasnya di lambung beliau. Jadi anyaman tikar, ya, anyaman tikar dari dari pelepah kurma itu membekas di lambung beliau, atau ya ini di punggung, di lambung beliau ini. Faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an. Maka kami berkata kepada Nabi SAW, para sahabat ini berkata, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud ini, seandainya kami ambilkan bagi anda alas empuk atau misal kasur, biar jenengan kalau tidur itu enak. Maka Nabi menjawab, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusan saya dengan dunia ini? Maksudnya itu apa sih dunia ini? Saya dengan dunia ini tidaklah seperti orang yang melakukan perjalanan, orang yang menaiki kendaraan atau orang yang melakukan perjalanan, istadalla tahta syajarah, kemudian dia ini ngiyup di bawah pohon. Orang perjalanan Pak nggih, tujuan jenengan badhe teng pundi misalkan, lalu jenengan ngiyup, jenengan berteduh di bawah pohon. Pertanyaannya, apakah meskipun teduhan di bawah pohon itu enak, sejuk,
suasananya syahdu, apa jenengan akan berlama-lama di situ? Tentu tidak. Lah wong tujuan jenengan badhe Surabaya. Belum sampai ke tujuan. Seperti orang yang naik kendaraan kemudian berteduh di bawah naungan pohon, summa roha, istirahat sebentar, wasaroha, setelah itu ditinggalkan. Seperti itulah dunia. Singkat, nggih. Makanya perumpamaan orang Jawa nek cuma mampir ngombe. Nggih, mampir. Jadi cuma mampir minum. Setelah minum berangkat lagi. Kan gitu. Karena tujuannya adalah akhirat. Tujuannya adalah akhirat, kampung akhirat, darul akhirah. Ada muslimin rahimakumullah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jenengan pahami dari sabda beliau ini, mali wad dunya. Amali walid dunya. Apa urusan aku dengan dunia ini? Kan gitu. Ma ana fid dunya illa karakib. Tidaklah aku dengan dunia itu seperti permisalan penunggang atau orang yang perjalanan, orang yang berkendara. Berkendara Pak, berkendara. Kita kan namanya orang perjalanan pasti butuh kendaraan. Dunia kita juga, di dunia hidup ini juga butuh makan, butuh tempat tinggal dan sebagainya. Tapi bukan itu tujuan akhir kita. Istadzalla tahta syajarah. Kita ini istirahat sebentar, mengumpulkan tenaga, mengumpulkan bekal. Setelah itu lanjut berangkat lagi. Jadi kalau ada orang meninggal itu kan kita ya sedih ya, tapi sisi yang lain, Pak, insya Allah dia sudah berangkat duluan dan kita pun juga akan menyusul. Kalau kita masuk area pekuburan kan wonten doanya nggih. Gimana doanya saya? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal muslimat. Terus minal mu'minin wal mu'minat. Fa inna nas'alukallahul afwa wal lakumul afwa wal afiyah. Ya itu ya. Wa inna insyaallah nahnu lahiqun nas'alullahal lakum lana wa lakumul afiyah. Ya. Wa inna insyaallah nahnu lahiqun. Kan itu, dan kami insyaallah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah akan menyusul. Maka di situ ditambahi doa dari kanjeng Nabi, kami mohonkan bagimu dan bagi kami al-afiyah, keselamatan. Jadi podo-podo nyawun sing urip ya selamat, yang sudah berangkat ya selamat sampai tujuan. Maka muslimin rahimakumullah. Nggih, insyaallah. Makanya istilahnya itu ya mata ya mutu mautan, ya mati. Tetapi hakikatnya mereka cuma pindah alam ya, alam barzah, nanti juga masuk ke alam akhirat. Nanti semuanya ini pada tiupan sangkakala semuanya hancur semua. Manusia hancur sampai tulang belulang kita juga hancur. Setelah tiupan sangkakala kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Hanya satu tulang yang belum hancur, yang tidak hancur. Namanya tulang ekor. Kata Nabi SAW, manusia akan disusun dari tulang ekor, dibentuk lagi, dikembang. Wa idzan nufusu zuwijat. Ketika nyawa, ruh itu dikembalikan lagi ke jasad. Akil balik lagi, Pak Hamdi balik lagi, Bapak jenengan semuanya balik lagi. Tapi dengan jasad yang baru, ya. Aku yang hancur kok balik meneh. Gitu ya. Makanya orang-orang kafir itu ketika dibangkitkan seperti itu, Pak, mereka bilang, ya laitani kuntu turaba. Nyesel mereka. Ya, alangkah baiknya dulu saya ketika di dunia hanya jadi debu, jadi tanah. Karena mereka itu mengingkari kebangkitan. Ya. Surah An-Naba itu kita baca, itu adalah pernyataan diantaranya pernyataannya orang-orang kafir yang mereka ini ingkar kepada hari kebangkitan. Baik, azza muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya wal haditsul ati yahussuna 'alal qanaah. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang memotivasi kita untuk qanaah. Qanaah itu apa nggih? Nerima ing pandu. Neriman ing pandu.
Menerima ya. Nggih. Apa yang Allah berikan disyukuri, yang ada syukuri. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Nah, gitu. Tapi saya nggak pakai nyanyi, Pak ya. Nanti saingan sama yang kemarin. Ya Allah. Nggih. Jadi qanaah ini hadis Nabi tentang Rasulullah, bagaimana qanaahnya Nabi hadis berkaitan dengan qanaah. Kalau tadi tentang sikap hidup sederhananya Rasulullah ya. Hidup tidurnya Rasulullah itu pakai sana spring bed ya. Pakai pelepah kurma, anyaman pelepah kurma, tikar. Pak, ngomong-ngomong tikar saya sebelum lanjut nih. Tikar niki sehat loh, Pak. Sehat nih, itu bagus. Untuk tulang punggung bagus, okay. Justru kalau sering tidur di tempat yang empuk, posisi tulang punggung kita ini bengkok, ya. Dan itu ya bahaya. Nah, bagi yang sering tidur di atas balik, apa itu namanya tempat tidur dipan dari bambu loh Pak. Nah itu bagus juga. Insya Allah itu meskipun ngecap itu sehat insya Allah. Okay. Amben. Nggih, terus nggih. Nggih coba jenengan mungkin di rumah nata bambu buat tidur. Wah, enak. Tidurnya iso angler itu, Pak. Nggih. 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 Ustaz di rumah saya ini spring bed sudah 2 nggih, monggo antar ke rumah saya satu kan apa. Baik, ada muslimin saya pengalaman ya, saya di Madura itu biasa tidur di itu ya amben bambu itu. Ya alhamdulillah gitu. Enak gitu. Apalagi jenengan di pinggir-pinggir sawah bisa angler tidurnya. Baik, kita lanjut. Muslimin rahimakumullah tentang qanaah an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari, dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari. Intinya itu hidup sederhana itu bukan nyusahin tapi justru menyehatkan ya. Dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Futami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Sapa-sapa wonge yang berada di pagi hari di antara kalian, siapa di antara kalian yang berada di pagi hari aminan, dalam keadaan aman, fi sirbihi, di tempat tinggalnya, di lingkungannya aman Pak, alhamdulillah tidak ada apa-apa, aman ya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, alhamdulillah, sahih, bangun pagi enak ya, dengar azan langsung berangkat sholat subuh, alhamdulillah, sehat Pak, sehat. Dengan jalan ke mushola sakit ya. Indahu qutu yaumihi, dan ada yang dia makan untuk hari itu, ada Pak, meskipun pohon, meskipun itu apa gitu ya, nasi jagung, sego empok ya. Bu derajat alhamdulillah ini ya. Faka'anna ma hizat lahu dunya bihazafiriha, maka semua kenikmatan tadi aman, sehat, ada yang dia makan, faka'anna ma hizat lahu dunya, maka seakan-akan telah dikumpulkan baginya semua kenikmatan dunia dan segala isinya. Jadi rumusnya bahagia menurut Islam itu simpel, sederhana, gampang. Aman, lingkungan aman, dengan hidup dalam kondisi aman, sehat badannya, ada yang dimakan untuk hari itu. Adapun besok wallahu a'lam, ya. Yang penting ada yang bisa dimakan hari itu, maka seakan-akan kata Nabi dikumpulkan semua kenikmatan dunia dan seisinya tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jadilah orang yang mudah bahagia. Lek kate bahagia aja angel-angel ya. Kok atuh-atuh gitu nang Prancis, nang Italia, cuma golek bahagia. Enak sing tiang orang itu dikasih bahagia, mek dikasih suguhan kayak gini Pak, bahagia Pak. Alhamdulillah, gampang bahagianya. Kalau golek bojo sing gampang bahagiane Pak. Cek gak soro jenengan. Ya alhamdulillah, istri-istri kita kan begitu ya.
Alhamdulillah ya, bawa apa berkah. Isinya apa? Isinya pohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu senang. Ya. Maka muslimin rahimakumullah, jadilah orang yang mudah bahagia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ngasih tahu. Rumus bahagia adalah lek awakmu hidup dalam kondisi aman, badanmu sehat, makananmu ono sing kon pangan hari itu. Nah, itu kamu sudah bahagia, menjadi orang yang bahagia. Iya, Masya Allah, gak usah diajak ke haji selamat ya. Bebek haji selamat ya. Masya Allah, Pak Haji Selamat itu banyak jamaahnya Pak ya. Pagi, sore, siang jamaahnya gak pernah sepi Haji Selamat ya. Salah-salah Pak. Pak Yoso ini celak ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, intinya itu apa? Mudahlah bahagia. Jadilah orang yang mudah bahagia. Jenengan apa ya? Kalau dihitung-hitung, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dalam surah Ibrahim yang gitu. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu enggak ada habisnya. Banyak, enggak terhitung. Satu nikmat saja sudah luar biasa. Itu disyukuri. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita ditimpa musibah, maka ingatlah betapa banyak nikmat yang kita terima. Ini baru satu musibah. Gitu ya. Kemarin angin puting beliung ya, beberapa rumah atas rumah saudara kita, tangga kita ini banyak yang, ya, pindah tempat ya, pindah tempat. Nah, alhamdulillah itu hanya seperti itu. Nikmat yang lain, alhamdulillah kita masih sehat, tidak ada musibah yang lebih berat dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi carilah 1000 alasan untuk terus bahagia, untuk terus dan tetap bahagia. Senang Pak, baca hadis ini senang ya Allah. Ya, jadi wong seneng apa yang bahagia itu kayak ngene, aman, sehat, ada yang dimakan hari itu ya sudah. Itu seperti kita sudah mendapatkan nikmat dunia dan seisinya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bin Abi Waqqas ini yang sahabat yang punya keahlian memanah ya. Jadi panahnya itu enggak pernah meleset karena didoakan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan panahnya didikannya Sa'ad bin Abi Waqqas enggak pernah meleset. Jadi setiap membidik pasti kena terus. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang kepada Nabi seorang laki-laki, faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, ausini wa aujis. Ya Rasulullah, berilah saya wasiat dan ringkaslah wasiat itu. Ya. Berilah saya wasiat yang sederhana, yang simple, yang ringkas. Begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melaksanakan permintaan orang tadi. Alaika bil iyasi mimma fi aidin nas, la awakmu pengen bahagia, wajib bagimu, harus bagimu berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Paham Pak? Putus asa dari apa yang dimiliki manusia. Kenapa? Karena manusia itu ya terbatas. Manusia itu makhluk. Manusia ini ya nggak punya apa-apa. Lek jenengan berharap pada manusia, alamat kecewa, dinyanyiin aja. Berujung kecewa kan gitu ya. Ya karena kita berharap pada manusia. Nah, tapi kalau berharap sama Allah, tidak akan pernah kecewa. Makanya ikhlas. Kalau beramal kita harus ikhlas, jangan riya. Kalau riya, kita kan mengharap pujian manusia. Jadi kalau manusia nggak muji kita, kecewa kita. Selain amal kita jadi dia, naudzubillah wa naudzubillah. Itu yang pertama kata Nabi. Beliau memberikan wasiat kepada orang tadi, kamu kudu putus asa, harus lepas pupus harapan dari manusia. Kamu harus gantungkan niatmu dan harapanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan kecewa. Itu yang pertama. Wa iyyaka wat-tama'a fa innahu faqrun hadirun. Wa iyyaka wat-tama'a, jauhi olehmu sikap tamak, sikap rakus. Karena itu sikap rakus itu adalah faqrun hadirun, kefakiran yang nyata. Jadi orang tamak ini orang fakir, Pak. Kalau nggak ada habisnya ya, tomat ya.
Yang sugih ini orang yang merasa cukup qanaah tadi itu. Ya ada yang dimakan, ya, dia qanaah. Dia nerima yang tanggung tadi, senang apa yang ada disyukuri, ya, gak grundelan, ya, dan seterusnya. Yang ada dinikmati, bukan yang ada belum sempat dinikmati, wis mikir yang lain. Nah ini, mikir yang lain, ya, sampai stres. Sing ono gak dinikmati, seakan gitu. Kok wong ku stres padahal semua ada. Nah, karena dia ini punya sikap tamak itu tadi. Ngurungsung dari wong Jawa, ya, ngurungsung. Ya, ya. Ya, tamak, ya. Tamak, ya. Alhamdulillah. Fakrun hadirun. Wa iya qauma yuqtadaru minhu, jauhilah olehmu apa yang dikhawatirkan dari perkara yang seperti tadi. Jauh. Ya, jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita ini menjauhi, ya. Nabi Muslim alhamdulillah itu wasiat Rasulullah. Insyaallah ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sebagai pencinta Rasulullah SAW, insyaallah kita akan melaksanakan wasiat beliau. Karena apa? Kita semuanya ingin hidup bahagia. Kira-kira jenengan percaya enggak ayah bunda dengan wasiat Nabi ini? Percaya. Oh, sekarang itu loh Pak, di zaman modern kata tiang-tiang niki napa? Banyak orang yang stres, ya, banyak yang stres. Padahal kalau dibandingkan dengan zaman dulu lebih susah orang dulu. Enggak mau dengan generasi old, ya, generasi lama. Orang makan itu sehari belum tentu ada, kadang makan cuma sekali, anaknya juga banyak. Tapi sederhana mereka itu memaknai kebahagiaan itu sederhana. Yang penting ngumpul, makan nggak makan asal kumpul, bahagia. Ya, yang penting awakmu sehat le, kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah nah, ya sebagainya. Sederhana sekali. Nah sekarang ketika zaman modern, oh masya Allah, kebutuhan manusia. Makanya perlu kita bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira yang sering bikin kita susah itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Kebutuhan yaitu tadi makan, sandang, pangan, papan. Tapi yang namanya keinginan nggak ada habis, nggak ada habisnya. Padahal HP lah, butuhannya cuma apa? Telekomunikasi dulu. Ayah ibu kita kalau nggak diteleponi, nggak dikirim apa dulu pakai surat Pak ya, kirim pakai kantor pos itu ya, sampainya kadang bisa sebulan. Ngirimnya hari ini, nyampainya sebulan. Ya. Assalamualaikum. Itu dulu baca surat ya, alhamdulillah senang dapat kabar dari anak. Sekarang ada HP, malah ada HP ibunya nggak pernah ditelepon. Kalau saya nggak pernah ditelepon, ibunya datang ke counter. Pak, tolong periksakan ini HP saya rusak atau kenapa ini? Kok nggak pernah ditelepon sama anak saya? Kata konternya, yang rusak anak sampean Bu. Ya ini, butuhnya komunikasi. Nah sekarang masya Allah, bukan lagi kebutuhan tapi keinginan. Cari yang layarnya yang lebar, cari yang dan sebagainya, masya Allah. Baru kemarin beli, sekarang keluar lagi yang baru, minta lagi yang baru. Alhamdulillah. Seperti itu keinginan Pak, nggak ada habisnya. Itu yang bikin kita ini nggak bahagia. Yang ada nggak dinikmati. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai Sayyidina Umar dan putranya Abdullah. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Ini Rasulullah, kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memegang pundak saya. Megang. Ini berarti Rasulullah kalau mau ngasih nasihat itu sambil dipegang pundaknya gitu. Nah, ini. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hei Abdullah bin Umar, waktu itu Abdullah bin Umar ini masih remaja ya, muda. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing. Gharib, orang yang asing. Aw 'abiru sabilin, atau orang yang
melintasi jalan atau yang lewat apa? Iya, melewati jalan. Iya. Kita tadi dulu Pak, kan tiang-tiang kalau nyebrang jalan. Nah, nyebrang jalan. Nyebrang jalan ini masa dibikin pelan-pelan gitu kan boten nggih. Kan dia ini ya waspada, ya segera. Tadi ada orang mau hampir ketabrak tadi itu. Karena nggak konsentrasi, nggak fokus, kayak gitu. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang asing itu gimana? Dia nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Pingin dandan sampai ke rumahnya. Seperti orang yang merantau. Ya, perantauan, orang Madura suka merantau ya. Ongke kajebe. Alajer berlayar lah ya. Pak dulu orang Madura meninggalkan kampung halaman itu dalam rangka memperbaiki nasib. Setelah baik nasibnya, nggak pulang-pulang Pak. Rasa. Iya. Iya. Seperti orang yang asing atau orang yang merantau. Sebenarnya itu Pak, lihat orang merantau kan sangat jarang orang merantau. Kalau memang betul perantau dia pasti balik lagi ke rumahnya kan gitu. Tapi sekarang nggak ada orang merantau di mana-mana nggak balik ya. Al-abiru sabil atau orang yang melewati jalan atau nyebrang jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul ya. Maka Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris subah." Jika kamu berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Maksudnya apa? Amal kebaikan yang bisa kita kerjakan saat ini, detik ini, ayo dikerjakan. Jangan nunggu besok, karena belum tentu besok kita masih hidup, masih sehat, masih mampu dan seterusnya. Wa idza asbahta fala tantazir masa. Jika kamu berada di pagi hari, amal yang bisa kita kerjakan, kebaikan yang bisa kita kerjakan di pagi hari, jangan kamu tunda sampai sore. Wa khudh min sihhatika li maradik. Ambillah bagian dari sehatmu, dari waktu sehatmu ya, untuk sakitmu. Maknanya apa? Pekerjaan, perbuatan, amal, kebaikan yang bisa kita kerjakan saat kita sehat ya, segera kerjakan, mumpung sehat. Jangan nunggu sakit, karena kalau udah sakit kita ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu. Banyak yang terbatas sudah karena sakit kita. Ya, ini nasihat ya, nasihat beliau kepada kita. Wa min hayatika limautika. Dan dari hidupmu untuk matimu. Maknanya ketika kita masih hidup ini, Allah beri kesempatan kita untuk beramal, untuk berbuat baik, untuk bersedekah, dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Masyaallah, rahmatullah. Jadi kita ini orang yang beruntung, nggih sehat, nggih hidup. Saat ini, detik ini, kita ini diberi kesempatan oleh Allah. Nambah amal. Mungkin saat kita mendengarkan pengajian seperti ini, ya, pasti ya kalau kita baca hadis-hadis yang kemarin jenengan dapat doanya malaikat dimintakan ampun oleh seluruh yang ada di muka bumi ini ya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mintakan ampun di kita. Kemudian jenengan mungkin ada terselip doa, ada hajat, insya Allah ini majelis yang mubarakah. Kesempatan untuk istighfar juga, bertaubat. Oh iya, saya masih hidup. Berarti Allah berikan kesempatan pada saya untuk istighfar, untuk taubat dan lain sebagainya, menambah amal dan minta ampun dan seterusnya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masyaallah, rahmatullah. Ini menarik sekali ya. Pembahasan tentang zuhud, tentang qanaah, tentang bagaimana kita bersikap dalam hidup dan bagaimana kita ini memahami, memaknai bahagia. Ya. Bahagia itu sederhana kan gitu ya, jangan digawe ruwet, besok digawe angel kan gitu. Kemudian ketika kita hidup pun juga memaksimalkan kesempatan-kesempatan sehat, ya, waktu dan seterusnya. Yang berikutnya al-wasiyatus salatun, sudah masuk wasiat yang ke-30. Al-wasiyatus salatun, wasiat yang ke-30, al-jiwaru minan nar, memohon perlindungan dari neraka. Al-jiwaru minan, perlindungan dari neraka. Anil Harits ibni Muslim as-Samimi
radhiyallahu anhu dari Harits bin Muslim at-Tamimi qala liyan nabiyyu alaihi salatu wassalamu telah bersabda, berkata, berwasiat kepada saya an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi semoga Allah limpahkan salat dan salam atasnya. Idza shallaita subha, apa sabda Rasulullah, jika kamu salat subuh, faqul qabla an tatakallama, maka ucapkanlah, panjatkanlah doa sebelum kamu berbicara yang lain. Allahumma ajirni minan nar. Tadi sudah baca nggih? Ajirna, kalau kita baca bareng-bareng ajirna. Allahumma ajirni minan nar. Ini kalau kita salat subuh disuruh baca ini sab'a marratin, 7 kan? Kali. Tadi cuma 3 kali. Ya, 7 kali. Kalau hadis ini dikatakan 7 kali. Bacalah ajirni minan nar, ya Allah, selamatkan, lindungilah aku dari neraka. Selamatkan aku, lindungi aku dari neraka. Fa innaka in mitta min yaumika dzalika, karena sesungguhnya jika kamu mati pada hari itu, sakwise maca Allahumma ajirni minan nar 7 kali itu, habis salat subuh itu, kataballahu laka jiwaran minan nar, maka Allah akan menentukan, memastikan bagimu kamu akan dilindungi dari neraka, diselamatkan dari neraka. Wa idza shallaital maghribah, jika kamu salat maghrib, faqul qabla an tatakallam, maka ucapkan, bacalah sebelum kamu bicara. Ya, maksudnya dengan sebelum kita baca yang lain, baca ini dulu gitu ya. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat, sama suruh baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga. Ya Allah, lindungilah, jauhkanlah aku dari neraka. Fa innaka in mitta min lailatika kataballahu laka jiran min, jika engkau mati pada malam hari itu, maka engkau akan diselamatkan dari neraka. Masyaallah. Oke. Masyaallah, ada doa-doa yang lain yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk berlindung dari neraka. Nggih. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar, antaranya ya. Kemudian Allahumma ajirni minan nar ini, kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih dajjal. Itu kita baca sebelum salam. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak takut neraka, nanti ketemu artis, nanti nggak apa-apa aku mlebu neraka. Iya, karena Anda masih belum tahu neraka. Lah wong siksa yang paling ringan yang Allah berikan kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib nih, paman Nabi, itu paling ringan, siksa neraka paling ringan itu adalah dipakaikan terompak sandal atau dikasih molo ya, terompak atau sandal dari neraka, dari api neraka, itu ditaruh di kakinya, nggak dibakar semuanya, ditaruh di kakinya, diinjak cuma, itu sudah mendidih otaknya. Itu saja itu yang paling ringan itu. Nah kok wonten tiyang sing nantang, gak apa-apa mlebu neraka. Ya, alhamdulillah. Lalu kan Nabi nggih sampai nangis-nangis nggih. Minta perlindungan dari neraka. Lalu Nabi waktu Isra dan Mi'raj kan diperlihatkan neraka, surga dan neraka kan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta perlindungan ampun kepada Allah, setidaknya dalam salat-salat beliau dibaca tak jaringnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari kemurkaanmu dan dari neraka. Masyaallah. Ya, kalau bicara tentang profilnya neraka, barangkali waktunya nggak cukup, tapi saya coba cuplikan, ambilkan sedikit. Profil neraka, neraka yang paling dahsyat itu neraka jahanam.
ketika neraka jahanam itu dinyalakan, apinya itu sudah enggak, warnanya itu sudah enggak merah, biru, ya. Saking panasnya lah api neraka itu, warnanya itu hitam, gelap. Ya. Ini warna yang Masya Allah, saking panasnya. Dan jikalau dilempar kerikil dari permukaannya itu, dilempar ke jurangnya itu gak nyampe Pak, sampai sekian puluh tahun baru nyampe ke dasar neraka. Nah itu bayangkan gimana kalau kita masuk ke situ. Ya, kita baca saja surah Al-Humazah tadi itu Pak nggih. Allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadi mumaddadah. Sudah dibakar panasnya itu tidak hanya di kulit tapi sampai ke hati. Ya, panas yang luar biasa. Kemudian ditutup lagi. Kayak gelas ini. Sudah dibakar, dipanas, ditutup, dipanasi, ditutup, dipesto kali, bener, waduh, ya, dipesto, ya. Iya Pak, kalau langsung mati, langsung hilang rasa sakitnya. Nah, ini nggak mati ya Pak, ya, nggak mati. Alhamdulillah ya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim juga ya. Orang-orang itu sampai minta dimatikan. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Apa ini? Kematian itu datang dari segala arah, tapi mereka juga enggak mati-mati. Ya gitu. Sakit enggak mari-mari, ya. Nah, sampai ada yang minta, matikan saja kami ya Allah, matikan saja biar selesai gitu maksudnya siksanya ya. Biar selesai sakitnya, enggak. Justru enggak mati-mati, justru bertambah. Nah, saya mesti rahmatullah, itu tadi doanya Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar dibaca 7 kali sakwise salat subuh dan sakwise salat maghrib. Mungkin nanti bisa langsung diamalkan gitu Pak nggih. Allahumma ajirni minan nar 7 kali ya gitu. Masa mesti rahmatullah. Masih ada waktu? Atau sudah masuk zuhur? Zuhur ya. Iya, dereng. Saya tambah lagi 1 menit. Ada pertanyaan lagi itu pertanyaan saja, barangkali ada pertanyaan. Oh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya bisa mengatakan mal di dunia karena kata Allah. Nggih. Mal di akhirat karena kata Allah itu berkaitan dengan hal ini. Nggih. Jadi motivasi nggih. Jadi dalam perkara dunia itu kita disuruh sungguh-sungguh ya. Ya, jangan malas. Ikris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang mendatangkan manfaat bagimu, jangan dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah, janganlah kamu malas. Ya, dalam perkara dunia ya kita punya istri, punya anak ya. Kita punya tanggungan dan seterusnya, ya kita bersemangat gitu. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan gitu nih. Ya, meskipun ini setengah tahun ini kayaknya bukan hadis ya Pak ya. Ya. Apa mungkin kata-kata hikmah ya? Nggih. Ya, mungkin kata-kata hikmah ya. Ikmal dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Disuruh semangat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Ya. Artinya apa? Sama akhirat juga kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena apa? Kematian juga tidak pernah tidak pernah izin dulu sama kita, ya, tidak pernah kita ini dipamiti dulu, ya. Meskipun menurut para ulama, ya, orang-orang hijab itu tanda-tandanya sudah disampaikan sama Allah, ya. Contohnya rambut kita yang sudah beruban, ya, badan kita yang sudah linu-linu, ya, dan seterusnya. Tapi memang
kematian itu hanyalah Allah yang tahu, rahasia Allah, dan kita tidak boleh Pak ya, nanti taufah. Nanti aja. Jangan. Berarti kalau Allah berikan nikmat hidup saat ini, detik ini, ayo kita beramal. Monggo kita beramal soleh. Ada pertanyaan? Monggo yang lain. Cukup ya? Semoga Allah berkahi umur, waktu, kesehatan dan seterusnya. Dan semoga Allah ridhoi amal-amal soleh kita diterima sebagai amal yang makbulah. Allah berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu, keturunan yang semuanya soleh dan soleha, dan semoga kita semuanya dikumpulkan di jannahnya Allah, surganya Allah, dalam keadaan bahagia bersama anak, istri dan cucu keluarga besar kita. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.